Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Fatma di pembelajaran IPA. Untuk minggu ini kita belajar dua materi. Yang pertama mengenai sistem gerak tumbuhan dan hewan, dan yang kedua mengenai usaha dan pesawat sederhana di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dari yang pertama terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan cara menerapkan 6M. Yang pertama, memakai masker ketika hendak keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari keramaian. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir adalah mengurangi makan bersama. Kita ke pembahasan pertama mengenai sistem gerak pada hewan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Untuk hewan sendiri memiliki berbagai macam cara untuk bergerak. Misalnya berjalan, berlari, berenang, bahkan terbang. Nah, pembagian-pembagian tersebut dapat kita bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, gerak hewan di darat. Untuk pembahasannya, hewan yang berada di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan untuk tetap diam dan untuk menyimpan energi pegas yang dilakukan untuk berbagai macam aktivitas. Seperti halnya kita saat berjalan, kita memberikan sebuah gaya terhadap lantai, maka lantai akan memberikan gaya reaksi terhadap kita, sehingga kita dapat bergerak atau berjalan. Selanjutnya kita akan meninjau pergerakan gajah. Nah, gajah memiliki massa yang sangat besar, sehingga untuk bergerak, gajah juga harus memiliki gaya yang besar untuk melawan inersia atau kecenderungan untuk tetap diam. Lain halnya pada citah, citah memiliki struktur tubuh yang lebih ramping daripada gajah. Nah, citah ini memiliki otot dan tulang yang kuat, sehingga cara bergerak citah ini lebih cepat daripada gajah. Sehingga dapat kita lihat bahwa pergerakan citah sangat lincah. Dia dapat bergerak secara cepat, bahkan terlihat seperti melompat dan meluncur di udara. Nah, itu tadi merupakan gerak hewan yang berada di daratan. Selanjutnya adalah gerak hewan yang berada di udara. Kalian pasti pernah melihat bagaimana burung terbang. Nah, apakah kalian pernah berpikir bagaimana burung dapat melawan gaya gravitasi? Ternyata untuk melawan gaya gravitasi, burung harus memiliki gaya angkat yang besar. Nah, gaya angkat tersebut terjadi ketika burung mengepakkan sayapnya. Sayap pada burung ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, bagaimana prinsip kerja pada sayap burung? Mari kita lihat bersama gambar berikut. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat pula. Nah, sayap burung ini memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir di bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara. Sayap akan mendorong udara ke belakang, sehingga udara akan memberikan gaya reaksinya, yaitu berupa dorongan terhadap burung, sehingga burung akan bergerak ke depan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum 3 Newton di kehidupan sehari-hari, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi. Selanjutnya adalah gerak hewan di dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Hal tersebut membuat hewan-hewan yang berada di air bergerak lebih bebas daripada
hewan-hewan yang berada di udara ataupun di daratan. Salah satu contohnya adalah ikan. Ikan bergerak dengan cara menggoyangkan ekornya ke satu sisi dan ke sisi lainnya. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Hal ini ditujukan untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Nah, ekor pada ikan berfungsi untuk menggerakkan ikan ke depan. Cara kerjanya yaitu seperti halnya hukum ketiga Newton, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksi yang ditimbulkan pada ikan yaitu ikan bergerak mendesak air. Nah, air memberikan reaksi berupa dorongan sehingga ikan dapat bergerak ke depan. Itu juga merupakan salah satu contoh penerapan hukum 3 Newton di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sistem gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 berdasarkan arah datangnya rangsang. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom ini sendiri merupakan gerak yang ditimbulkan pada tumbuhan akibat adanya rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Contoh gerak endonom ini dapat dilihat pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, pada tumbuhan terdapat cairan dalam sel yang disebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran-butiran hijau yang dinamakan kloroplas. Pergerakan kloroplas dalam sitoplasma dapat disebut sebagai gerak endonom karena merupakan gerak pada tumbuhan yang bersifat spontan atau berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak ini terjadi karena cairan sitoplasma yang bergerak, sehingga dapat digolongkan sebagai gerak endonom. Selanjutnya mengenai gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini sendiri merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena perubahan kadar air. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh A dapat kita lihat terdapat buah kedelai yang sudah tua sehingga kulitnya mengalami kering atau terbuka. Nah, membukanya kulit pada buah kedelai ini disebabkan karena adanya perubahan kadar air di dalam tubuh tumbuhan kedelai sehingga mengalami pengerutan di bagian-bagian tertentu, misalnya di buah kedelai ini sendiri. Nah, perubahan tersebut dinamakan dengan gerak higroskopis. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom sendiri merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar. Nah, terdapat 3 macam gerak esionom. Yang pertama, gerak tropisme, yang kedua, gerak nasti, dan yang ketiga, gerak taksis. Gerak esionom yang pertama kita bahas adalah gerak tropisme. Gerak tropisme ini sendiri merupakan gerak pada tumbuhan di mana tumbuhan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Untuk jenis-jenis gerak tropisme terdapat 5 macam. Yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tropisme atau gerak pada tumbuhan yang arah gerak tumbuhan disebabkan karena rangsangan cahaya, sehingga tumbuhan bergerak mengikuti arah sumber cahaya. Contohnya adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah tumbuhan yang diletakkan di sebelah jendela, maka tumbuhan tersebut akan melengkung bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, ini merupakan salah satu contoh fototropisme. Foto berarti cahaya, dan tropisme merupakan gerak tropisme, sehingga fototropisme merupakan gerak tropisme atau gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya cahaya, sehingga tumbuhan mengikuti arah datangnya cahaya. Gerak tropisme yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme ini sendiri merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah gaya gravitasi.
gaya gravitasi menuju ke pusat bumi. Untuk geotropisme terdapat dua macam, yaitu gerak geotropisme positif dan gerak geotropisme negatif. Untuk yang positif yaitu gerak akar menuju pusat bumi, sedangkan gerak geotropisme negatif adalah gerak batang yang menjauhi pusat bumi. Berikut merupakan ilustrasi mengenai geotropisme. Dapat kita lihat pada kecambah tersebut bahwa pada akar terjadi geotropisme positif, sedangkan pada batang terjadi geotropisme negatif. Geo sendiri berarti bahwa gravitasi bumi atau pusat bumi. Nah, sedangkan tropisme merupakan gerak pada tumbuhan. Sehingga geotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena arah datangnya gaya gravitasi. Selanjutnya adalah hidrotropisme. Hidro berarti air, sehingga hidrotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh arah datangnya sumber air. Nah, contohnya sebagai berikut. Terdapat sebuah tanaman yang disirami di bagian kirinya, sehingga dapat kita lihat pergerakan akarnya yaitu mengikuti arah datangnya air. Nah, ini dinamakan dengan hidrotropisme positif. Gerak tropisme yang keempat yaitu tigmotropisme. Tigmotropisme ini merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan sulur, misalnya pada tumbuhan kacang panjang. Nah, berikut ini merupakan contoh gerak tigmotropisme. Dapat kita lihat pada gambar bahwa terdapat tumbuhan sulur. Nah, tumbuhan sulur tersebut bergerak mengikuti arah datangnya sentuhan, yaitu berasal dari kayu yang berada di dekat tumbuhan tersebut, sehingga sulur akan tumbuh mengelilingi kayu tersebut. Nah, ini contoh dari gerak tigmotropisme. Selanjutnya, gerak tropisme yang kelima adalah kemotropisme. Kemo sendiri berarti zat kimia, sehingga kemotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena arah datangnya zat kimia. Misalnya terjadi pada proses penyerbukan bunga. Nah, terdapat serbuk sari yang akan terjatuh ke bakal buah atau bakal biji. Nah, pada bakal biji ini memproduksi zat gula. Zat gula ini atau kita sebut dengan zat kimia menarik serbuk sari dan akan terjadi pembuahan di dalam bakal buah tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari kemotropisme karena disebabkan oleh zat kimia. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerakan pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti ini merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Anak-anak, pasti kalian pernah bermain tumbuhan putri malu dengan cara menyentuhnya. Maka daun-daunnya akan mengatup. Nah, ini merupakan contoh dari gerak seismonasti. Gerak nasti yang kedua adalah niktinasti. Niktinasti ini merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan berupa malam hari dan siang hari. Ini terjadi pada daun lamtaro. Pada siang hari, daun lamtaro terbuka, sedangkan pada malam hari, daun lamtaro akan menutup atau tertidur. Ini merupakan contoh dari gerak niktinasti. Gerak nasti yang ketiga adalah fotonasti. Fotonasti ini sendiri merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan berupa cahaya. Contohnya terjadi pada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini akan mekar pada sore hari karena menangkap rangsangan cahaya sore. Nah, ini mengapa dinamakan dengan bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini merupakan salah satu contoh dari
gerak fotonasti. Untuk gerak nasti yang terakhir adalah termonasti. Termonasti ini merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena pengaruh rangsangan berupa suhu. Ini terjadi pada tumbuhan tulip. Nah, tulip ini yang tumbuh di benua Eropa akan mengalami pemekaran di musim semi. Nah, pada musim ini terjadi suhu-suhu yang hangat sehingga tulip akan mekar. Gerak esionom yang ketiga yaitu gerak taksis. Gerak taksis ini merupakan gerak pada tumbuhan di mana tumbuhan tersebut akan berpindah seluruh bagian mengikuti arah gerakan rangsangan. Untuk gerak taksis ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama kita bahas adalah fototaksis. Fototaksis adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya, sehingga tumbuhan akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Ini terjadi pada euglena atau yang kita sebut dengan ganggang bersel satu. Nah, euglena ini merupakan contoh sel tumbuhan karena mempunyai klorofil dan dapat berfotosintesis. Ketika euglena ini menemukan sumber cahaya, maka euglena akan bergerak dengan flagelnya menuju sumber cahaya tersebut. Nah, pergerakan dari euglena ini sendiri merupakan salah satu contoh dari fototaksis. Untuk gerak taksis yang kedua yaitu kemotaksis. Kemotaksis ini merupakan gerak taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya, pada penyerbukan lumut dan paku. Pada tumbuhan lumut terdapat sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Nah, spermatozoid ini mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium dengan cara ditarik oleh zat gula yang diproduksi oleh archegonium ini sendiri. Nah, zat gula ini merupakan salah satu zat kimia, sehingga pergerakan spermatozoid menuju sel kelamin betina dapat dikatakan atau digolongkan sebagai gerak kemotaksis, yang merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena pengaruh zat kimia. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai sistem gerak hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Semoga kalian paham ya anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran ke-10 mengenai usaha dan pesawat sederhana di kehidupan sehari-hari. Yang pertama mengenai usaha. Usaha merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, pada animasi digambarkan terdapat sebuah balok yang didorong oleh manusia. Manusia akan memberikan gaya pada balok tersebut, sehingga balok akan bergerak. Nah, balok dikatakan mengalami perpindahan, sehingga usahanya tidak nol. Sedangkan apabila balok tidak bergerak, maka usahanya dikatakan nol, karena tidak mengalami perpindahan tempat. Sehingga dapat dituliskan secara matematis bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besarnya gaya dan besarnya perpindahan, atau W sama dengan F dikali delta S. W sendiri merupakan besaran usaha yang satuannya adalah Joule, sedangkan F adalah gaya yang satuannya Newton, dan delta S merupakan perpindahan yang satuannya adalah meter. Berikut contoh soalnya. Dua gaya masing-masing besarnya 10 Newton dan 60 Newton bekerja pada benda sehingga benda mengalami pergeseran sejauh 3 meter. Maka hitung usaha yang dilakukan kedua gaya tersebut apabila yang pertama, dua gaya searah dan yang kedua, dua gaya berlawanan arah. Nah, kita tulis yang telah diketahui bahwa F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 60 Newton.
Setelah itu kita tulis delta S-nya yaitu sama dengan 3 meter. Nah, kita tuliskan ditanya. Ditanya yang pertama W jika gaya yang bekerja searah. Dan yang kedua W jika gaya yang bekerja berlawanan. Kita menuju pembahasannya yaitu yang pertama, jika gayanya searah. Contohnya, kita sedang mendorong meja. Apabila teman kita membantu mendorong meja tersebut, maka gayanya akan lebih besar sehingga mejanya mudah bergerak. Nah, gaya yang searah ini akan ditambahkan sehingga W sama dengan F1 ditambah F2 dikalikan dengan delta S. Hasil penjumlahannya adalah 70 dikalikan dengan perpindahannya yaitu 3 sehingga ditemukan usahanya adalah 210 Joule. Untuk kondisi yang kedua, apabila gayanya berlawanan, misalnya kita mendorong sebuah meja. Nah, dari arah berlawanan, teman kita mendorong ke arah kita, sehingga meja tersebut terdorong ke arah kita. Nah, gaya yang berlawanan arah resultanya adalah selisih dari kedua gaya tersebut, sehingga dapat kita tuliskan bahwa W sama dengan F2 minus F1. Gaya yang besar dikurangi dengan gaya yang kecil, dikalikan dengan delta S. Hasil pengurangannya adalah 50 dan dikalikan dengan 3 meter sehingga ditemukan usahanya adalah 150 Joule. Nah, berikut ini adalah catatan. Apabila terdapat dua gaya yang searah, maka resultannya adalah ditambahkan. Sedangkan apabila terdapat dua gaya yang berlawanan arah, maka resultannya dikurangkan atau hasil selisihnya. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai daya. Laju energi atau daya merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Sehingga dapat ditentukan secara matematis bahwa P sama dengan W per T. P adalah daya, W merupakan usaha dalam Joule, dan T merupakan waktu dalam sekon. Kita langsung saja kepada contoh soal. Seorang pria beratnya 500 Newton mampu menaiki tangga setinggi 5 meter dalam waktu 10 detik. Berapa daya yang dimiliki pria tersebut? Pertama-tama kita tuliskan diketahui terlebih dahulu. Diketahui F-nya sama dengan 500 Newton, sedangkan delta S-nya sama dengan 5 meter, dan T-nya sama dengan 10 sekon. Kemudian ditanyakan daya atau P. Sehingga dalam pembahasan kita tuliskan persamaan P sama dengan W per T. W adalah hasil kali dari F dikali delta S. Selanjutnya, F kali delta S per T. Hasil kali F dan delta S ditemukan 2500. Kemudian kita bagi dengan waktunya yaitu 10 sekon. Sehingga kita peroleh daya pada pria tersebut yaitu 250 watt. Apakah kalian paham mengenai contoh soal daya ini? Nah, kita lanjutkan menuju pembahasan mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah gerak atau pekerjaan manusia. Misalnya adalah gerobak, kemudian tuas, atau pengungkit. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari pesawat sederhana. Untuk pesawat sederhana yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah katrol dan roda berporos. Yang pertama mengenai katrol. Sebelum kita menuju pembahasan katrol, kita harus mengetahui mengenai keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah keuntungan yang diperoleh oleh manusia ketika menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis ini sendiri dapat dicari dengan membagi beban dibagikan dengan kuasa.
Sehingga Km dapat dirumuskan sebagai gaya beban dibagi gaya kuasa, atau Fb gaya beban dibagi Fk gaya kuasa. Untuk Km yang bernilai 1 memiliki arti bahwa pesawat sederhana tersebut tidak memiliki untung dan tidak memiliki rugi. Sedangkan Km yang kurang dari 1 berarti bahwa alat tersebut merugikan. Dan Km yang lebih dari 1 berarti alat tersebut menguntungkan. Nah, pembahasan pertama mengenai katrol. Contoh katrol dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada timbaan sumur. Nah, yang memiliki timbaan sumur pasti pernah melihat katrol. Atau saat kita mengikuti upacara bendera. Saat bendera dinaikkan, itu adalah salah satu contoh katrol. Nah, katrol memiliki berbagai macam jenis, di antaranya yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan yang terakhir adalah katrol majemuk. Kita bahas mengenai katrol tetap terlebih dahulu. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1, yaitu gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban itu adalah sama. Sehingga apabila beban yang akan kita angkat adalah 100 Newton, maka gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat beban tersebut menggunakan katrol tetap adalah 100 Newton. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol bebas ini terjadi ketika ujung tali pada katrol dipatenkan atau diikat. Nah, sedangkan yang bergerak adalah katrolnya. Katrol bebas ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2, yang berarti bahwa besar gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban adalah setengahnya. Misalnya beban yang kita angkat 100 Newton, maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah 50 Newton. Yang ketiga, 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Nah, di sini terdapat 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Untuk keuntungan mekanisnya sama dengan 2, di mana gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban adalah setengahnya, sama dengan katrol bebas. Untuk yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk ini terdiri atas 1 katrol tetap dan beberapa katrol bergerak. Pada contoh terdapat 3 katrol bergerak. Nah, untuk keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini sendiri merupakan jumlah dari tali yang kita hitung dari tali bagian dalam. Nah, pada katrol majemuk yang berada pada gambar terdapat 1, 2, 3, dan 4. 4 tali sehingga keuntungan mekanisnya adalah 4. Nah, apakah kalian paham mengenai katrol, keuntungan mekanis pada katrol, dan jenis-jenisnya? Selanjutnya kita bahas mengenai roda berporos. Nah, roda berporos ini merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada penggunaan sepeda. Pada sepeda terdapat roda gigi atau yang dinamakan gear yang berhubungan langsung dengan ban. Nah, ini untuk memudahkan pergerakan kita menggunakan sepeda. Nah, itu tadi merupakan contoh dari roda berporos. Nah, sekian tadi merupakan pembahasan mengenai usaha dan pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian paham mengenai pembelajaran di hari ini? Semoga paham ya anak-anak. Apabila kalian tidak paham mengenai materi yang dijelaskan Bu Fatma pada hari ini, kalian dapat mengirim WA kepada Bu Fatma. Nah, sekian pembelajaran di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menerapkan protokol kesehatan. Sekian pembelajaran dari Bu Fatma. Sampai jumpa di pembelajaran IPA di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.